الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، أوصيكم وإياي بنفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah di menit-menit yang istijabah ini, di detik-detik yang istijabah ini, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah, pada detik ini, pada saat ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat umur yang panjang. Sementara berapa banyak keluarga kita, sahabat kita, tetangga kita, kaum muslimin yang ingin bersama kita, tetapi ajal telah mendahului mereka. Alhamdulillah, selain Allah Subhanahu wa taala berikan kita nikmat umur yang panjang, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat sehat. Berapa banyak saudara kita, keluarga kita yang sampai umurnya tetapi Allah cabut nikmat sehatnya sehingga mereka terbaring di rumah sakit, tidak bisa bersama kita. Alhamdulillah, selain Allah Subhanahu wa taala berikan kita nikmat umur yang panjang, nikmat sehat, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat iman. Ketika Allah Subhanahu wa taala berikan kita nikmat umur yang panjang, nikmat sehat, nikmat iman, maka kalimat yang layak, yang pantas kita ucapkan adalah kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak terasa sudah hampir 3 minggu Ramadan sudah meninggalkan kita. Tak ada kepastian apakah tahun yang akan datang kita akan berjumpa dengan Ramadan lagi, atau kita yang dulu terlebih dahulu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kepastian apakah amal ibadah kita di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka para sahabat ketika memasuki bulan Syawal, maka mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sampai bulan Rabiul Awal agar diterima amal ibadahnya. Dan ketika di Rabiul Awal sampai Syaban, mereka berdoa agar disampaikan di bulan Ramadan. Sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Islam tidak mengajarkan hambanya, umatnya hanya taat kepada Allah dan Rasulnya hanya di bulan Ramadan. Begitu selesai Ramadan, maka ia kembali berbuat dosa. Tetapi bulan Ramadan bukan hanya bulan untuk mengumpulkan ibadah,
tetapi bagaimana kita membiasakan diri untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin." Dan sembahlah, beribadahlah kepada Tuhanmu sampai ajal menjemput kita. Maka sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada 3 amal yang pahalanya tanpa batas yang Allah berikan kepada kita, dan ini dilatih ketika di bulan Ramadan. Maka yang pertama adalah berpuasa, baik itu puasa wajib maupun puasa sunnah, baik itu puasa Senin Kemis maupun puasa-puasa yang lainnya. Apalagi kita sekarang ini berada di bulan Syawal, maka ada amalan khusus di bulan Syawal, yaitu berpuasa 6 hari di bulan Syawal. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda dari Abu Hurairah, maka Rasulullah SAW bersabda, "Man shoma Ramadan," barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, summat ba'du sittan min Syawal, kemudian dia ikuti 6 hari di bulan Syawal, baik itu berurutan maupun tidak berurutan, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala kana kasiyamud dahr, maka sama dengan pahalanya berpuasa selama setahun. Maka ini yang pertama, berpuasa. Dan ternyata kenapa kita pentingnya berpuasa di bulan Syawal? Sebagaimana kita menyempurnakan sholat wajib kita dengan cara sholat sunnah rawatib, sholat sunnah qabliyah ba'diyah, ini menyempurnakan sholat fardu kita. Maka begitu juga dengan Ramadan. Mungkin kita memiliki kekurangan ketika di bulan Ramadan, maka kita sempurnakan dengan puasa sunnah di bulan Syawal. Dan puasa di bulan Syawal ini adalah bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang Allah berikan di bulan Ramadan, atas nikmat ampunan, atas nikmat rahmat yang Allah curahkan, yang Allah berikan di bulan Ramadan. Maka kita bersyukur dengan cara berpuasa di bulan Syawal. Dan sesungguhnya kita berpuasa di bulan Syawal ini adalah tanda diterimanya amal ibadah kita. Karena salah satu ciri amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah setelah kita beribadah, apakah kita istiqomah, maka ini adalah tanda diterimanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang pertama. Dan yang kedua, pahala yang tanpa batas yang Allah Subhanahu wa taala berikan adalah bersabar. Dalam sebuah kisah, ketika Rasulullah SAW mendatangi Abu Bakar As-Siddiq, maka beliau mengucapkan salam, dan salam Rasulullah SAW ini didengar oleh Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq keluar dan mendatangi Rasulullah dan menjawab salam tersebut. Kemudian mereka ngobrol santai di depan teras rumahnya Abu Bakar. Tiba-tiba datanglah seorang Arab, Arabi, tanpa tema, tanpa judul, langsung mencaci maki Abu Bakar As-Siddiq. Maka ketika Abu Bakar As-Siddiq dicaci, maka beliau sabar, beliau tidak terpancing emosi, beliau tetap tenang. Maka Rasulullah SAW melihat Abu Bakar As-Siddiq sambil tersenyum. Kemudian orang yang mencaci maki ini tidak terima karena caciannya tidak direspon. Akhirnya caciannya melebar. Bukan hanya Abu Bakar As-Siddiq yang dia caci, tetapi istrinya, anaknya yang dia caci maki. Tetapi Abu Bakar As-Siddiq sabar, tenang, tidak merespon cacian tersebut. Rasulullah SAW melihat Abu Bakar dan tersenyum. Maka orang Arab ini kemudian melebar lagi caciannya. Bukan hanya istri anaknya Abu Bakar yang dicaci maki, tetapi yang dia caci adalah leluhur kakeknya Abu Bakar As-Siddiq. Dan tradisi Arab adalah menjaga kehormatan nenek moyang, menjaga leluhurnya. Ketika dicaci, maka Abu Bakar As-Siddiq meresponnya. Ketika terjadilah adu mulut antara Abu Bakar As-Siddiq dengan orang ini, maka tiba-tiba Rasulullah SAW
langsung berdiri dan meninggalkan mereka berdua. Melihat ini maka Abu Bakar As-Siddiq langsung mendatangi Rasulullah SAW dan mengatakan, ya Rasulullah, kenapa ketika orang mencaci saya, kemudian saya tetap sabar, saya tenang, maka engkau tersenyum. Tetapi begitu saya balas cacian orang tersebut, maka engkau meninggalkanku. Maka apa kata Rasulullah SAW? Wahai Abu Bakar As-Siddiq, ketahuilah, ketika cacian yang pertama tadi engkau sabar, engkau tetap tenang, maka saya melihat puluhan malaikat mendekatimu, mendoakanmu, memberikan rahmat. Dan ketika cacian yang kedua engkau tetap tenang, engkau tidak menanggapi, maka ratusan malaikat mendekatimu, memberikan mohon ampun, memberikan rahmat. Tetapi ketiga kali ketika engkau membalas cacian tersebut, maka saya melihat ratusan malaikat itu satu persatu meninggalkanmu, dan akhirnya tidak ada yang tersisa. Maka datanglah makhluk yang lain, yaitu iblis, dan saya tidak ingin berdekatan dengan iblis, maka saya meninggalkanmu. Mendengar ini maka Abu Bakar As-Siddiq langsung memeluk Rasulullah SAW dan meminta maaf dan tidak akan mengulanginya lagi. Oleh karena itu ikhwatal iman, inilah sabar adalah amalan yang luar biasa yang diajarkan di bulan Ramadan dan pahalanya tanpa batas selain berpuasa. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Bahwa hanyalah orang-orang yang bersabar yang Allah berikan pahala tanpa batas. Baik sabar dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala, baik sabar dalam mengerjakan menjauhi larangan-larangan Allah, maupun sabar dalam ketika mendapatkan musibah. Tabasyirus sabirin, maka bahagialah orang-orang yang bersabar. Kemudian yang terakhir, salah satu amalan yang tanpa batas adalah wal 'afina 'anil nas, memaafkan saudara kita, menyambung silaturahim dengan saudara kita. Karena sesungguhnya orang-orang yang menjalin silaturahim, apalagi ini bulan Syawal, bulan silaturahim, sesungguhnya ketika dia menyambung silaturahim dengan saudaranya, pada hakikatnya dia sudah menyambung hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang memutuskan hubungan dengan saudaranya, maka sama dengan memutuskan hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah SAW memberikan pahala yang banyak bagi orang-orang yang memaafkan saudaranya, bagi orang-orang yang menyambungkan silaturahim. Dalam hadis sahih dikatakan, man ahabba ayyubsatulahu fi rizqihi, barang siapa yang ingin dimurahkan rezekinya, ayunsa'alahu fi asarihi, dan diperpanjangkan umurnya, falyasir rahimahu, maka hendaklah dia menyambung silaturahim. Hal yang seperti biasa tetapi luar biasa. Dan orang-orang yang memutuskan silaturahim maka tidak akan masuk surga. La yadkhulul jannata qadirur rahim, maka tidak akan masuk surga orang-orang yang memutuskan silaturahim. Oleh karena itu ikhwatal iman, walaupun kita beribadah, walaupun kita banyak sholatnya, walaupun kita banyak ibadah kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi kalau kita tidak menyambung silaturahim dengan saudara kita, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima amal ibadah kita. Sesungguhnya amal ibadah kita ini akan ditampakkan setiap hari Senin dan Kamis, dan Allah Subhanahu wa taala mengampuni, menerima amal ibadah seorang hamba kecuali orang yang syirik dan orang dua saudara yang tidak saling berteguran, dua saudara yang tidak saling berbaikan. Maka kapan Allah mengampuni dosanya, kapan Allah menerima amal ibadahnya? Ketika dua orang ini saling berbaikan. Oleh karena itu ikhwatal iman, mumpung ini masih di bulan Syawal, maka hendaklah kita senantiasa berpuasa di bulan Syawal, dan kemudian kita memperbanyak bersabar dan senantiasa menjadi silaturahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa